Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Kennedy. Hari ini kita akan belajar do will. Apa tuh do will? Do will sama sama juga ya teman-teman. Perulangan juga seperti will loop, tetapi dia ada perbedaannya teman-teman. Kita akan belajar namanya do will. Oke, seperti ini ya teman-teman. Do will sama, dia sama juga perulangan. Perulangan juga. Tetapi ada tetapinya nih ya, ada tetapinya. Dianya akan dieksekusi terlebih dahulu. Mungkin ini saya copy aja ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya pindahkan ke sini. Jadi will-nya itu di sini dan do-nya ini di sini ya teman-teman. Do. Oke, dan action-nya di sini ya teman-teman. Dan dia ada action, dia sama. Cuman dia berbedanya kalau do dianya bakalan dieksekusi terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit perbedaan will loop dan do will. Will loop akan dijalankan ketika memiliki nilai. Oke, dan do will akan berjalan terlebih dahulu tanpa harus memiliki nilai. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi dianya akan jalan terlebih dahulu. Kalau sebelumnya tuh kita tuh harus memiliki value ya teman-teman di dalam will-nya. Tetapi kalau di do ini kita tidak harus diwajibkan untuk memiliki value true. Tetapi kita tetap juga harus memberikan star ini true juga ya teman-teman. Jadi dianya akan berjalan satu kali saja, misalnya dianya false. Akan berjalan satu kali saja. Oke. Dianya akan langsung eksekusi dan dianya akan ngebaca di sini ya teman-teman, ngebaca di sini. Terus langsung balik ke sini. Dianya akan lakukan pengecekan. Jadi dianya akan berjalan satu kali ya teman-teman. Satu kali. Misalnya si will itu dianya false, dianya tidak akan. Jika will itu false, maka aplikasinya akan langsung stop ya teman-teman. Dan misalnya dianya itu true, dianya akan langsung kembali seperti ini sampai ketemu dengan nilai 5 ya teman-teman. Sini ya, sampai ketemu nilai 5 seperti yang di sini ya teman-teman. Ini saya copy aja. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung eksekusi aja. Dan di sini saya akan membuat sebuah variabel yaitu star dan true. Dan di sini kita akan menggunakan scanner dan new scanner system in. Dan di sini ada do will star. Oke. Kita coba nih ya teman-teman, kita jalankan terlebih dahulu. Aplikasi berjalan. Oke. Misalnya false. Ini kita langsung false ya teman-teman ya. Kita jalankan si aplikasinya. Dianya akan berjalan satu kali ya teman-teman.
Misalnya teman-teman di video sebelumnya itu di while loop, dianya akan tidak akan berjalan ya teman-teman. Karena untuk default value-nya itu adalah false. Karena si will akan berjalan ketika si value-nya itu true. Itu tandanya si will-nya ini harus berjalan sampai diberikan perintah untuk stop. Tetapi kalau do will, dianya akan berjalan terlebih dahulu tanpa harus melakukan pengecekan will-nya. Untuk default value dari will, dianya true atau false, dianya tidak akan melakukan pengecekan. Dianya akan melakukan pengecekan setelah dianya berjalan satu kali ya teman-teman. Ketika satu kali perjalanan, seperti yang saya description kan di sini ya teman-teman, yang sudah saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Dan itu terbukti ya teman-teman. Soalnya sini kita jalankan lagi ya. Ini karena default value-nya adalah false, dia akan berjalan satu kali. Misalnya saya ganti menjadi true, dia akan berjalan terus ya teman-teman sampai diberikan perintah untuk stop. Misalnya teman-teman ingin stop si aplikasinya ini, teman-teman tinggal tekan Ctrl plus C, dia akan stop secara otomatis ya teman-teman. Oke, dan sekarang di sini kita akan menambahkan system out biar lebih keren ya teman-teman. Oke, system out, mohon masukkan nilai Anda. Oke, dan di sini kita akan membuat sebuah variabel nilai scanner next in. Oke, dan sekarang di sini ada if statement. Jika nilai sama dengan 12, start sama dengan false ya teman-teman. Dan di sini kita akan memberikan unary data atau increment ya teman-teman. Increment. Oke, unary atau increment sama aja sih sebenarnya. Oke, dan sekarang kita akan jalankan si aplikasinya menggunakan do will. Mohon masukkan nilai Anda. Aplikasi berjalan sampai ketemu nilai 12, dianya bakalan langsung stop ya teman-teman. Ya, dianya langsung stop ya teman-teman ketika ketemu dengan nilai 12. Gampang bukan untuk penggunaan untuk dari do will. Jadi teman-teman yang perlu harus diingatkan yaitu ketika kita mengimplementasi si will loop dan do will, itu teman-teman harus mengingatkan bahwa will loop itu dia akan berjalan ketika memiliki nilai true. Oke, coba saya kasih warna. Ada warna nggak sih sini? Nggak ada men. Nggak ada. Oke, nggak apa. Oke, will loop itu dia akan berjalan ketika memiliki nilai true. Tetapi kalau do will, dia akan berjalan terlebih dahulu satu kali, lalu dia do will akan melakukan pengecekan nilai yang ada di dalam will loop. Oke, ini saya coba taruh di atas saja. Set. Oke, udah cakep. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk perbedaan dari will loop sama do will. Ini ya teman-teman untuk perbedaan dari will loop dan do will. Itu sih yang perlu diingatkan ya teman-teman ketika teman-teman ingin mengimplementasi will loop, do will. Jadi teman-teman memiliki pertimbangan, ini si aplikasi ini dia cocok diimplementasi menggunakan will loop atau do will ya, yang lebih cocoknya. Misalnya si aplikasinya harus ada
nilai terlebih dahulu, akan melakukan pengecekan terlebih memberi nilai atau action terlebih dahulu, teman-teman harus menggunakan do will. Misalnya dia harus ada sebuah perintah start terlebih dahulu baru ada action, teman-teman harus memilih will loop. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih kalau dari saya, dan kita akan ketemu dengan video-video yang lebih menarik lagi dan lebih keren lagi untuk next video. Oke, saya ucapkan terima kasih, see you next time teman-teman, bye bye.